Itu kan kewenangan Panglima, kewenangan saya. Ya. Ada orang yang sudah dianggap oleh Presiden bisa membantu, bisa mengkoordinasikan, kita kasih pangkat lebih tinggi. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Halo Sobat Negarawan Muda, di video ini kita akan membahas topik kenaikan pangkat Mayor Teddy menuai kontroversi. Benarkah pembahasan RUU TNI untuk mengembalikan dui fungsi ABRI? Di dunia yang penuh dengan simbol-simbol kekuasaan, kenaikan pangkat sering dianggap sebagai puncak prestasi. Tapi, apa benar kenaikan pangkat selalu mencerminkan prestasi? Mari kita lihat kasus Mayor Teddy. Baru saja dipromosikan menjadi Letnan Kolonel. Sebuah keputusan yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Dalam dinamika politik dan militer Indonesia, kisah Mayor Teddy Indrawijaya mencuat sebagai salah satu cerita yang penuh dengan prestasi, loyalitas, dan kontroversi. Sebagai seorang perwira muda dengan karir cemerlang, perjalanan hidupnya menarik perhatian banyak pihak, terutama setelah pengangkatannya sebagai sekretaris kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, di balik prestasinya, terdapat perdebatan hangat mengenai kenaikan pangkatnya yang dianggap kontroversial. Mayor Teddy Indrawijaya lahir pada 14 April 1989 di Manado, Sulawesi Utara. Sejak muda, ia menunjukkan minat besar pada dunia militer. Setelah lulus dari SMA Taruna Nusantara, ia melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer dan lulus pada tahun 2011. Karir militernya berkembang pesat. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Unit Para Rider 328 dan juga bertugas di Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Selain itu, Teddy pernah menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo pada periode 2014 dan 2019 dan kemudian menjadi ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada tahun 2020. Pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pengangkatan Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet dalam Kabinet Merah Putih. Penunjukan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat usia Teddy yang relatif muda dan pangkat militernya yang masih mayor saat itu. Namun, kedekatannya dengan Presiden Prabowo serta rekam jejaknya yang impresif dianggap sebagai alasan kuat di balik penunjukan tersebut. Kontroversi mulai mencuat ketika Mayor Teddy mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Letnan Kolonel pada awal Maret 2025. Kenaikan pangkat ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Lembaga seperti Imparsial dan Setara Institut menyoroti bahwa kenaikan pangkat tersebut tidak sesuai dengan sistem meritokrasi yang berlaku di tubuh TNI, terutama karena Teddy sedang mengemban jabatan sipil sebagai sekretaris kabinet. Mereka menilai bahwa promosi ini dapat melukai perasaan prajurit lain yang telah berjuang di lapangan dan mempertaruhkan nyawa demi negara. Pengamat militer dari Universitas Nasional, Slamet Ginting, mengkritik pengangkatan Teddy sebagai sekretaris kabinet dan kenaikan pangkatnya. Ia menilai bahwa proses tersebut terkesan dipaksakan dan melanggar aturan yang ada. Menurutnya, jabatan sekretaris kabinet seharusnya diisi oleh pejabat sipil dengan kualifikasi tertentu, bukan oleh perwira militer aktif dengan pangkat yang belum memadai untuk posisi tersebut. Reaksi publik terhadap kenaikan pangkat Letkol Teddy beragam. Di media sosial, banyak netizen yang mempertanyakan keputusan tersebut dan menilai bahwa hal ini mencederai prinsip profesionalisme di tubuh TNI. Beberapa komentar menyebutkan bahwa kenaikan pangkat ini tidak adil bagi prajurit lain yang telah berjuang keras untuk mencapai pangkat yang lebih tinggi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Teddy layak mendapatkan promosi tersebut, mengingat dedikasinya dan prestasinya selama ini. Menanggapi kontroversi yang berkembang, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana membenarkan kenaikan pangkat Letkol Teddy dan menyatakan bahwa promosi tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, tidak ada penjelasan rinci mengenai dasar pertimbangan kenaikan pangkat tersebut, terutama terkait dengan jabatan sipil yang diemban oleh Teddy. Pemerintah pun belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik ini.
sehingga menimbulkan spekulasi dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Kasus Letkol TNI membuka kembali perdebatan mengenai batasan antara peran militer dan sipil dalam pemerintahan. Penempatan perwira militer aktif dalam jabatan sipil strategis dianggap dapat mengaburkan garis pemisah antara kedua domain tersebut yang berpotensi mengganggu keseimbangan demokrasi. Para ahli menekankan pentingnya menjaga profesionalisme militer dengan tidak melibatkan mereka dalam urusan sipil yang bukan menjadi domainnya. Perjalanan karir Letkol TNI Indra Wijaya mencerminkan kompleksitas hubungan antara militer dan sipil di Indonesia. Di satu sisi, dedikasi dan prestasinya patut diapresiasi. Namun, di sisi lain, proses kenaikan pangkat dan pengangkatannya dalam jabatan sipil strategis menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip meritokrasi dan profesionalisme. Ke depan, diharapkan pemerintah dan institusi terkait dapat lebih transparan dan adil dalam mengambil keputusan, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan militer tetap terjaga. Menurut Fahri Hamzah, Wakil Menteri PKP, setiap yang tumbuh tinggi menjulang pasti mendapatkan tiupan angin yang kencang. Siapapun dia harus kuat dan bertahan sambil menunjukkan sikap tenang dan tetap senang dengan apapun tugas yang diberikan oleh negara. Maka terkait polemik status Letkol TNI sebagai prajurit TNI aktif yang menempati posisi sekretaris kabinet, satu-satunya pegangan kita adalah aturan main, peraturan dan perundang-undangan. Jangan benci dan bawa perasaan. Presiden Prabowo adalah seorang kesatria yang patuh pada ketentuan perundang-undangan. Itu jangan diragukan. Pasal 2 Perpres 139/2024 tentang penataan fungsi Kementerian Negara ditandatangani Presiden 21 Oktober 2024 menyebutkan membubarkan sekretariat kabinet yang dibentuk berdasarkan Perpres 55/2020. Pelaksanaan tugas sekretariat kabinet diintegrasikan ke dalam Kementerian Sekretaris Negara. Pasal 48 Perpres 148/2024 tentang Kementerian Sekretaris Negara menyebutkan posisi Seskap berada dalam Sekretariat Militer Presiden. Dengan demikian, maka pos Seskap dapat ditempati oleh prajurit TNI aktif. Untuk itu, penempatan Letkol TNI sebagai Seskap dalam status sebagai prajurit TNI aktif adalah sah. Dia bukan saja tidak harus mundur, tapi tidak boleh mundur dari institusi TNI. Karena Setmilpres memang ditempati oleh para prajurit TNI aktif. Rakyat Indonesia kembali dihadapkan pada perdebatan hangat mengenai revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. Usulan perubahan ini memicu kekhawatiran akan kembalinya konsep dui fungsi ABRI, sebuah doktrin yang pernah menempatkan militer dalam peran ganda sebagai kekuatan pertahanan dan kekuatan sosial politik. Apakah revisi ini akan mengembalikan peran tersebut? Mari kita telusuri bersama. Pada masa Orde Baru, Indonesia mengenal konsep dui fungsi ABRI, di mana Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak hanya berperan sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial politik. Doktrin ini memungkinkan militer untuk terlibat dalam pemerintahan, ekonomi, dan sektor-sektor sipil lainnya, sehingga menciptakan dominasi militer dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, tuntutan reformasi menginginkan pemisahan peran militer dari ranah sipil. Dui fungsi ABRI dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Pada tahun 1999, dilakukan pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), menandai berakhirnya dui fungsi ABRI dan kembalinya militer ke barak. Pada Maret 2025, pemerintah dan DPR membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah perluasan jabatan kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Sebelumnya, hanya 10 institusi yang dapat diisi oleh prajurit aktif. Namun, revisi ini menambah 6 institusi baru, termasuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPB).
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan kekhawatirannya bahwa revisi Undang-Undang TNI ini dapat membuka kembali ruang bagi dui fungsi TNI dan menguatnya militerisme. Mereka menilai bahwa penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil berpotensi mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil yang dapat mengancam demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi 1998. Pengamat politik dan akademisi turut memberikan pandangannya. Mereka menilai bahwa perluasan peran TNI dalam jabatan sipil dapat mengarah pada kembalinya dui fungsi ABRI. Mereka mengingatkan bahwa sejarah telah menunjukkan dominasi militer dalam ranah sipil dapat menghambat proses demokrasi dan reformasi yang telah dicapai. Pemerintah dan DPR menyatakan bahwa revisi Undang-Undang TNI bertujuan untuk memperkuat peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Mereka menekankan bahwa perluasan jabatan yang dapat diisi oleh prajurit aktif dilakukan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Reaksi publik terhadap revisi Undang-Undang TNI ini beragam. Di media sosial, banyak yang menyuarakan kekhawatiran akan kembalinya dui fungsi ABRI dan potensi militerisme. Namun, ada juga yang mendukung revisi ini dengan alasan efisiensi dan profesionalisme TNI dalam mengemban tugas-tugas tertentu. Debatan mengenai revisi Undang-Undang TNI ini mencerminkan dinamika hubungan antara militer dan sipil di Indonesia. Penting bagi semua pihak untuk menjaga keseimbangan peran tersebut agar demokrasi tetap terjaga. Diharapkan keputusan yang diambil nantinya dapat memperkuat TNI tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan reformasi yang telah diperjuangkan. Publik memang harus kritis soal RUU TNI. Bukan tidak mungkin perluasan jabatan TNI di ranah sipil akan berujung pula pada kebolehan TNI aktif ikut pemilu dan politik praktis tanpa harus mengundurkan diri. Hal itu bahkan sudah pernah muncul dalam naskah RUU Pilkada tahun 2016.